tahiyatul Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini atas izin Allah kita diberikan taufik, hidayah, keimanan, kesehatan, kekuatan. Alhamdulillah kita bisa hadir majlis ilmu, ya. Dan ini Masya Allah atas izin Allah menjadi sumber keberkahan. Kata Nabi SAW, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka saling mengajarkan, ada yang mengajar, ada yang mendengarkan. Yatadarasunahu fima bainahum illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan kepada yang hadir ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, selanjutnya setelah ketenangan hati, Allah curahkan bagi mereka rahmat. Haffathumul malaikah, Allah kelilingi mereka dengan malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebutkan nama mereka satu persatu di hadapan penduduk langit. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sungguh setiap kita ketika ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis ilmu, itu adalah dasar yang paling utama kita menjadi hamba Allah yang terpilih, hamba Allah yang diberikan petunjuk. Karena pada dasarnya orang yang hadir majelis itu orang yang tidak dapat apa-apa dari segi dunia, ya. Tapi dia dapat banyak hal dari segi akhirat. Ketenangan hati, dikelilingi malaikat. Ini hal-hal yang keimanan, yang hanya orang yang bertakwa yang paham, ya. Ketika dia dengar ayat, ketika dia datang majelis, dia duduk mendengarkan khatib atau ustadz berceramah, bertausiah, ya. Kalau dibayar dengan uang, maka saya yakin semua akan datang. Tapi itulah hebatnya majelis ilmu, ya. Dia tidak dibayar dengan apapun yang berbentuk uang, tetapi sebaliknya, justru majelis ilmu itulah yang mendatangkan rezeki itu. Karena dasarnya Bapak Ibu sekalian, banyak yang punya rezeki tidak punya ketenangan hati. Makanya orang-orang yang hadir majelis ilmu itu yang paling pertama diperbaiki Allah apanya? Hatinya, ya. Supaya dibersihkan penyakit-penyakit hati, diberikan kepadanya hal yang sifatnya faidah, ya, yang tidak terlihat. Keimanan diberikan padanya faidah yang sifatnya, ya, ketenangan tadi. Maka jadi mahal Bapak Ibu sekalian, karena kita nggak bisa membeli ketenangan hati. Sekelas presiden pun tidak bisa membeli ketenangan hatinya, apalagi manusia biasa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang juga tidak kalah penting, ya, adalah bagaimana seorang manusia, setiap kita, ya, menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Allah, ya, banyak meminta, ya, apa yang kemudian kita hajatkan kepadanya melalui satu sifat yang sangat dipuji oleh Allah, yaitu sifat syukur. Setelah memperbanyak majlis, perbanyaklah syukur kita pada Allah, ya. Karena selalu ada orang-orang yang lebih susah dari hidup kita. Itulah Nabi SAW mengatakan, ya, dalam sebuah hadis yang sahih, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, ya, memberikan kepada kita, ya, taufik, maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan barang siapa yang banyak-banyak mengucapkan segala puji bagi Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, tamla'ul mizan, maka kalimat syukur itu memberatkan timbangannya di akhirat. Walhamdulillah, dan kalimat alhamdulillah ini Bapak Ibu sekalian
akan mengisi di antara langit-langit dan bumi-bumi Allah. Ya. Alhamdulillah, ini kalimat yang sangat dicintai Allah. Mengabadikan syukur dengan kata ini, alhamdulillah. Ya. Dan kata alhamdulillah ini menjadi awal pembuka surah Al-Fatihah, yang mana dengan surah ini kita dianggap sah atau dianggap tidak sahnya ibadah kita. Anda bisa bayangkan kalimat alhamdulillah. Mari perbanyak syukur kita. Ya. Ada yang mengeluh ya, dengan keadaan ya, dirinya karena dia hidup di tengah-tengah laut. Ya. Tapi orang darat mengeluh ya, dengan keadaan hidupnya hidup di tengah-tengah darat. Orang Jakarta mau lihat laut, orang Wakatobi mau lihat darat. Ya. Cuma Anda bisa bayangkan, orang bule, ya, orang barat, ya, berjemur, ya, mau kena matahari, betul, ya, datang ke Lombok, ke Bali, berjemur, ya, kasih hitam kulitnya. Ya. Orang Indonesia beli skincare mau kasih putih kulitnya. Coba lagi, kalau diikuti semua ini Pak, nggak ada ujungnya. Ya. Orang Barat cari matahari. Saya baru pulang dari Turki ini, main salju di sana. Ya. Orang Barat cari matahari, orang Indonesia cari salju. Dia kira enak kalau hidup di salju itu, bertahan 1 hari kedinginan. Jamaah saya umroh plus Turki baru pulang kemarin, datang sana cari salju, baru main salju sebentar, ya, sehari sudah nggak mau lagi ke sana. Anda bisa bayangkanlah orang Barat yang tiap hari salju. Ya. Saya pernah ke Italia, saya pernah ke Roma, ya, ke Prancis. Ketika kita ke sana, apa yang terjadi? Salju. Pas musim salju lagi saya diundang, musim dingin. Kemana-mana jaket tebal, ya, pakai gamis, pakai kaos dalam lagi, ya, jaketnya double 2, masih dingin. Anda bisa bayangkan -2, ya. -2 Pak. AC di dalam kamar 16 saja yang paling rendah sudah kedinginan, apalagi -2. Itu saya bilang, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kita akan susah bersyukur. Ya, punya rumah kecil, syukur Pak. Ya, nggak apa-apa, nikmati. Mobilnya kecil, nggak apa-apa, bersyukur. Allah tahu kapan kamu harus punya mobil yang besar. Ya. Allah tahu kapan kamu harus punya rumah yang besar. Saya punya jamaah di Palu. Ya, ini ada di kontennya Ari Untung waktu kita Hijrah Fest di Palu, dia yang bikin konten itu. Banyak banget yang video. Kenapa? Karena orang kaya Bugis yang saya datangi rumahnya di Palu ini Pak, rumahnya 99 kamar di dalamnya. Udah kayak 2 kali lapangan sepak bola Pak. Keliling capek. Ada berapa kamarnya? 99 kamar. Jadi kalau dia lebaran, dia apa? Dia kumpul semua keluarganya, masing-masing kasih kamar. Tapi apa yang terjadi? Apa yang kemudian bisa kita pikirkan? Artis-artis saya bawa ke sana, ya, pada bilang, ini bersihinnya gimana Ustaz? 99 kamar. Yang tinggal berapa orang? Ada orang di kampung di Wakatobi, rumahnya so kecil saja, sudah kecil, sangat kecil saja. Tapi ketika kemudian lebaran, kumpul keluarga, ya, rumah itu terasa lapang. Keluarga datang dari Makassar, Kendari, bau-bau, itu mereka tetap nyaman. Ya. Kenapa mereka tetap nyaman? Karena mereka ada kelapangan hati. Jadi yang membuat rumah kita besar itu bukan luasnya, tapi
hati pemilik rumah. Ya, betul gak? Karena banyak bersyukur, rumahnya jadi nyaman. Makanya yang perlu ditambah, ya, bukan luas rumah kita, tapi syukur dalam hati kita. Saya mau diving di Wakatobi, mau nyelam laut di sini. Orang Wakatobi bilang, saya tiap hari Ustaz. Saya udah tiap hari. Pak Sarimu mau saya ajak diving nggak? Nggak mau, karena dia orang Wakatobi. Tapi orang Wakatobi ajak ke mall. Di Makassar, mau dia. Woi, mau ke mall dia. Senang lihat mall, betul gak? Pasti kalau orang Wakatobi ke Kendari, pasti ke mall. Kalau ke Bau-Bau kan ada mall itu samping Hotel Zenith, Lipo Mall, pasti ke sana. Orang Wakatobi, orang Makassar masuk mallnya bosan. Mau kemana? Mau ke laut. Dulu waktu masih ada pesawat, saya waktu pertama kali ke Wakatobi, itu saya satu pesawat dengan siapa? Orang Makassar banyak, orang bule banyak. Dari 2019 itu ya. Iya. Apa? Saya tanya, Ustadz foto-foto Ustadz. Iya. Kamu ngapain ke Wakatobi? Jalan-jalan Ustadz. Kenapa? Pusing di Makassar. Hari-hari lihat kerjaan, hari-hari lihat angka, hitung-hitungan, hari-hari lihat, ya, mobil, gedung-gedung, pengen lihat laut. Orang Wakatobi hari-hari lihat laut. Jadi apa yang harus diubah? Tidak ada. Bukan takdir Allah yang harus diubah, syukur kita yang harus diubah. Ya. Bapak Ibu, dengarkan ini ya. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sabbih isma rabbikal a'la. Ini surah Al-A'la. Dibaca Nabi. Ya. Tur, izin Tur. Fatur, foto-foto kan. Saya sambil ngisi, saya upload nanti nih. Saya bilang ini Masya Allah mujahid ilmu. Ya Allah, ya. Foto-foto ya, jangan video, foto aja. Tahu enggak? Al-A'la ini surah yang dibaca Nabi ketika sholat witir. Rakaat pertama witir itu Al-A'la. Rakaat kedua biasa yang dibaca Nabi Al-Kafirun. Rakaat ketiga yang dibaca Nabi, ya, Al-Ikhlas. Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kalau Idul Fitri, rakaat kan dua rakaat salat Idul Fitri. Rakaat pertama Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat kedua Al-Ghasyiyah, Hal ataka haditsul ghasyiyah. Atau rakaat pertama Qaf wal Qur'anil Majid. Rakaat kedua Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Qaf, surah Qaf atau surah Al-Qamar di rakaat kedua. Jadi kadang-kadang diganti oleh Nabi. Tapi yang paling sering dibaca Nabi Al-A'la.